Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajarannya, bolehlah dilihat samping kanan kirinya apakah ada sampah. Jika ada, tolong diambil. Ada, Bu. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, apakah semua membawa Alkitab? Semua bawa Alkitab, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita beribadah terlebih dahulu. Ibadahnya nanti Ibu yang bawa. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 18. Semuanya membuka Alkitabnya. Nomor 18. Kita bernyanyi Allah dibagi kita. 1, 2, 3, ya. Allah dibagi kita dan hendak memberi berkat, merupakan masa yang baru jadi lebat dengan Roh Kudus yang Tuhan umatmu berkatilah. Baru di hati kami, oh curahkan kurnia. Berdoa. Allah Bapa dalam ujung surga, puji syukur Tuhan kepada dan untuk setiap kasih dan lautan-Mu yang berikan kami sehingga kami boleh berkumpul pada hari ini untuk memulai masa pembelajaran kami. Berkati kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita yang menjadi judul materi kita pada hari ini ialah menjadi pribadi yang dewasa. Adik-adik boleh membacanya. Apa judul kita pada hari ini? Menjadi pribadi yang dewasa. Ya, menjadi pribadi yang dewasa. Menjadi pribadi yang dewasa. Nah, kalau Ibu mengatakan dewasa, kira-kira apa yang terlintas di pikiran adik-adik semua tentang dewasa? Ya, Bu. Dewasa itu artinya akan bertumbuh. Iya, bertumbuh. Terima kasih Elsa. Ada yang lain? Juan? Nggak ada ya. Nah, jika dikatakan dewasa itu, pasti kalian berpikir kalau dewasa itu aku udah besar, jadi aku sudah dewasa. Seperti itu bukan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa dewasa itu tidak selalu tentang usia dan umur. Karena biasanya kita mengatakan yang dewasa itu umurku udah segini, jadi pastinya aku sudah dewasa. Seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa dewasa itu tidak dipatokkan karena dari usia. Dewasa itu tapi sebelum itu juga, jika dibilang dewasa itu karena usia itu tidak salah juga, karena memang kalau sudah umur sudah besar itu berarti memang umur kita sudah dewasa juga. Tapi belum tentu kita memiliki sifat yang dewasa atau belum tentu kita menjadi pribadi yang dewasa. Nah, di sini kedewasaan terbentuk karena kematangan. Kematangan seseorang. Jika Ibu mengatakan kematangan, mungkin kalian juga berpikir matang itu berarti apa kira-kira? Kalau Ibu bilang kematangan, kematangan itu matang, seperti itu ya, bisa itu. Nah, jadi kedewasaan itu adalah terbentuk karena kematangan seseorang secara jasmani, terutama kematangan dalam pikiran yang melahirkan kematangan pandangan dan kerohanian. Nah, kedewasaan yang dimaksudkan pada bab ini atau yang akan kita bahas pada bab ini adalah kematangan seseorang tentang melihat banyak hal, tentang bagaimana bertanggung jawab, bagaimana hidup lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya kematangan hidup. Nah, dalam kematangan hidup kita ini, kematangan hidup kita ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu adalah pendidikan. Lalu Rasul Paulus juga
ada juga pergaulan dari rumah maupun di luar. Nah, jikalau dalam pergaulan itu dikaitkan dia ke Rasul Paulus. Untuk itu adik-adik boleh membuka kitabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah semua? Sudah, Bu. 1 Korintus 15 ayat 33. Boleh kita bacakan secara bersama-sama dalam 53. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa tidak semua? Kita ulangi ya. Ibu harap semua membaca 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya. Kenapa ibu dapat mengaitkannya dalam pesan Rasul Paulus ini? Karena itulah faktor yang mempengaruhi kedewasaan itu adalah pergaulan juga. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan kita supaya pergaulan kita tidak sesat, tidak mengikuti yang buruk. Kita harus selalu berkomitmen pergaulan kita itu harus baik, tidak sesat. Begitu ya adik-adik. Johnson. Mereka ini mengungkapkan bahwa di dalam satu tim, persoalan di dalam satu tim itu terjadi karena kurang matangnya kedewasaan atau kurang matangnya tim. Nah, contoh salah satu individu tidak memiliki tanggung jawab sehingga tidak terjadi kerjasama dan kelompok tersebut tidak efektif. Nah, salah satu bentuk kedewasaan menurut David Johnson dan Frank Johnson ini ialah mampu mempengaruhi lingkungan sekitar untuk berlaku hidup dewasa juga. Kita harus mampu mengajak teman-teman yang ada di lingkungan kita untuk juga berlaku hidup dewasa. Nah, salah satu contoh yaitu seseorang yang dewasa adalah orang yang memiliki pemahaman diri yang kuat sehingga ia dapat bertanggung jawab dengan apa yang dijalaninya. Nah, jadi di sini adik-adik kalau menurut si David ini, adik-adik kalau sudah dewasa harus dewasa, baru setelah itu adik-adik bisa mengajak teman-teman yang di lingkungan sekitar kita untuk hidup dewasa juga. Kalian sudah memahami konteks kedewasaan yang demikian yang menurut si David W. Johnson dan si Frank Johnson ini, bahwa salah satu sikap kedewasaan itu adalah mampu bertanggung jawab dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kita perbuat itu harus kita tanggung jawabi. Nah, jika adik-adik sudah memahami itu, marilah mulai sekarang adik-adik mengembangkan kedewasaan kita itu mulai dari lingkungan di rumah maupun di sekolah maupun di masyarakat. Mulailah itu dengan cara apa? Mulailah itu dengan cara memiliki kesadaran penuh untuk melakukan hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita. Contohnya jika di rumah, adik-adik bisa melaksanakannya jika melihat rumah kita sudah kotor, melihat halaman rumah kita sudah kotor, melihat piring sudah bertumpuk yang kotor, marilah mulai memiliki kesadaran untuk langsung mencucinya, untuk langsung menyapu rumah tanpa harus diperintah oleh orang tua. Nah, jika adik-adik sudah melaksanakan itu berarti adik-adik sudah mulai memiliki kedewasaan. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti apa itu kedewasaan, baik secara umum maupun secara menurut ahli yaitu David Johnson dan Frank Johnson. Sekarang apa itu contoh hidup dewasa? Bagaimana itu contoh sikap dewasa? Ada yang bisa? Nah, selanjutnya itu contoh sikap dewasa. Apa contoh sikap dewasa? Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu kedewasaan secara umum maupun secara menurut Rasul Paulus dan menurut David Johnson dan Frank Johnson. Nah, sekarang contoh sikap dewasa itu yang pertama ialah mampu memilih antara yang baik dan yang buruk. Pasti di sini dari semua sudah tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Tapi mungkin dari kita atau diri sendiri juga mau sudah melihat itu atau mengetahui itu yang buruk atau kita masih melakukannya. Betul bukan? Nah, selanjutnya itu memiliki kesadaran diri untuk menerima kritik, menerima saran. Bahkan adik-adik jika dikritik oleh teman harus mau mengatakan terima kasih. Terima kasih untuk kritik yang sudah teman berikan. Harus mau. Kalau sudah dewasa itu jangan marah saat dikasih kritik. Ih, kamu gini-gini. Kamu langsung marah, itu bukan suatu kedewasaan. Nah, yang ketiga itu mau mengakui kesalahan dan mau memperbaiki diri. Jangan, ih kamu salah loh. Teman-teman mengatakan itu,
kalian langsung, kamu selalu benar. Jangan. Kita ini harus mau kesalahan, harus mau mengatakan, iya ya aku salah. Boleh nggak berikan saran? Nah itu sudah menjadi hidup yang dewasa. Kalau teman-teman bilang kita nggak boleh gitu, kamu salah. Jadi yang benarnya bagaimana? Gitu. Jangan langsung marah. Iya kamu selalu benar. Jangan ya. Itu sudah menjadi contoh hidup sikap dewasa. Nah yang keempat itu memandang setiap hal dari sisi positif. Kalau kita memandang kesalahan atau sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini dari segi positifnya, kita berpikir, nah itu mungkin teguran dalam hidupku untuk berubah lebih baik. Jangan memandang itu dari hal negatif. Kalau kita memandang itu dari negatif, kita akan terpuruk, dan kita kehilangan peluang untuk maju ke depan. Jadi tadi, jika sesuatu terjadi dalam kehidupannya, marilah memandang itu dari sisi positif. Jangan langsung negatif, buang-buang hal negatif dari sikap dewasa. Nah, jika ini dewasa ini, kita harus mulai dari mana? Di sini ibu ada bawa apa ini? Kaca dulu. Bolehlah dipakai dulu. Kapan pakai cermin? Ganti-gantian seperti sana ya. Tolong lihat. Apa jika ada bercermin seperti itu? Apa yang kalian lihat? Diri kalian sendiri, Bu. Iya. Diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri. Iya kan? Iya. Kalau berkaca seperti ini kan kita melihat diri sendiri. Nah, kenapa ibu membawa cermin pada hari ini? Karena saat pembelajaran menjadi pribadi yang dewasa ini, jika kita ingin menjadi seseorang yang dewasa, itu harus dimulai dari diri sendiri. Iya, harus dimulai dari diri sendiri. Tidak ada seseorang yang bisa menjadi dewasa itu dimulai dari orang lain. Biarpun yang mempengaruhi kita itu banyak dari lingkungan sekitar kita. Banyak pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Contoh teman kita mau melakukan hal-hal buruk, kita mengikuti melakukan hal-hal buruk. Tapi itu juga harus tergantung kepada diri kita sendiri. Jika memang kita berkomitmen di hati kita bahwa kita melihat mereka juga melakukan hal yang buruk, jika kita berkomitmen di hati kita tidak melakukan hal yang buruk itu, maka kita tidak akan melakukannya. Jadi itu semua kembali kepada diri sendiri. Jadi itulah mengapa ibu membawa cermin pada hari ini, supaya kita dapat melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah dewasa, sudah menjadi pribadi yang dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk tadi, sudah memiliki kesiapan diri untuk menerima kritik atau saran, bahkan berterima kasih atas kritik yang diberikan, atau sudah memandang setiap hal dari sisi positif. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Nah, di sini siapa dari yang membawa Alkitab? Yang tidak membawa Alkitab? Semua ya. Baiklah, ibu harapkan minggu depan semuanya membawa Alkitab ya. Baiklah, yang ada Alkitabnya boleh dibuka Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Tolong dibuka. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Di sini ibu hanya akan menyuruh kalian membaca Efesus 4 ayat 11 sampai 16 ini. Kelompok 1 tadi siapa? Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kelompok 1 Elsa, Elfrida dan Nopi, dan kelompok 2 itu Juan dan Ferdi. Di sini pertanyaannya yaitu apa? Untuk kelompok 1 kalau mendengarkan ya, pertanyaannya itu apa intisari dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13? Apa inti pokoknya? Seperti itu kan. Dan juga di kelompok 2, apa intisari dari Efesus 4 ayat 14 sampai 16 itu? Tolong didiskusikan sama teman sekelompoknya. Nah, baiklah, setelah kalian diskusikan, berarti kalian sudah mengerti apa inti pokok dari kitab Efesus 4 ayat 11 sampai 16 itu. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit makna dari surat Paulus ini ke jemaat Filipi.
Nah, ini surat Paulus menunjukkan surat ini ke Filipi karena pada saat itu kehidupan di jemaat Efesus itu waktu itu penyembahan berhala, penyembahan dewi dan hidup dalam kekerasan. Jadi Tuhan ingin Paulus mengirimkan surat supaya jemaat di Filipi ini meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama mereka dan memulai hidup yang baru. Nah, seperti yang tertulis di Efesus 4 ayat 12 itu akan ibu bacakan Efesus 4 ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kalau istilah sekarang itu pelayanan itu disebut dengan diakonia. Pasti ada sering mendengarnya di gereja. Nah, diakonia. Jadi Paulus mengharapkan supaya jemaat di Efesus memiliki kehidupan yang baru, meninggalkan kebiasaan lama mereka, yaitu sebagai apa tadi mereka? Kebiasaan lama mereka menyembah berhala. Iya, menyembah berhala dan hidup dalam kekerasan. Tuhan ingin mereka hidup dengan damai dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini dalam di Efesus itu warga gereja awal dipersiapkan oleh Paulus agar terus bertumbuh menjadi dewasa, menyiapkan diri, melepaskan kebiasaan lama mereka. Mereka harus melepaskan kebiasaan lama mereka. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan kalau contoh siap hidup dewasa itu harus mau memperbaiki diri dan siap mengakui kesalahan. Berarti harus mau juga untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk dan kebiasaan-kebiasaan lama untuk dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Nah, dengan demikian kita sebagai jemaat atau sebagai anak Tuhan, sebagai manusia harus saling melengkapi, harus saling mengisi supaya terbangun kehidupan masyarakat yang matang dan dewasa. Setelah semua yang sudah Ibu jelaskan, ada yang kurang paham? Apakah ada yang sulit kalian mengerti dalam penjelasan Ibu kali ini? Apakah kalian memiliki pertanyaan atau kurang paham untuk materi yang sudah Ibu jelaskan? Baiklah, jika tidak ada, jikalau sudah paham, sudah mengerti dengan apa yang dijelaskan pada hari ini, boleh disebutkan apa tadi contoh hidup sikap dewasa yang sudah Ibu jelaskan? Mampu memilih antara yang baik dan buruk. Ya, mampu memilih antara yang baik dan buruk. Ferdi? Memiliki kehidupan diri untuk menerima kritik dan Ya, mau menerima kritik. Berarti setelah Ibu menjelaskan materi apapun materi menjadi pribadi yang dewasa ini, berarti mulai hari ini Ibu harap setelah mendengarkan penjelasan Ibu kalian bisa berubah menjadi pribadi yang dewasa. Ibu berharap setelah kalian nanti pulang dari kelas ini, kalian sudah dapat berubah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kalian. Jadi siapa yang mulai hari ini mau menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi? Ya. Iya, semua pasti mau menjadi pribadi yang dewasa. Jadi sudah paham kan? Sudah mengerti kan? Ya, baik. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua berarti ya. Berarti Ibu suka kalau hadir semua. Mulai minggu depan semua juga hadir ya. Jadi yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini adalah Allah telah memanggil kita untuk memiliki kesadaran diri. Allah juga memanggil kita, merindukan kita untuk bertanggung jawab atas diri kita, atas apa yang kita lakukan. Untuk itu, mari kita untuk membangun kehidupan kita yang lebih bagus, mari kita mengembangkan diri, membuang semua sifat lama yang buruk itu, buang semua menjadi sifat yang baru, memperbaiki diri, jangan melakukan kesalahan untuk dapat membangun diri, dapat mengembangkan diri dan mengembangkan kehidupan yang baru. Jadi itulah pembelajaran yang dapat kita lakukan hari ini. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu berharap adik-adik pada hari ini menjadi seseorang yang menjadi pribadi yang dewasa. Jangan lagi
udah tahu yang buruk masih dilakukan. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan beribadah, kita akan berdoa, kita bernyanyi Yesus sayang padaku. 1, 2, 3, ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau aku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sebelum berdoa, kita baca ulang dulu kembali tadi ayat pegangan kita pada hari ini, yaitu 1 Korintus 15 ayat 33. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Janganlah bersesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa berkata dalam Injil surga, semoga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap perawatan-Mu di kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami telah selesai melakukan proses belajar mengajar kami. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun orang tua kami berada. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, yaitu membuat sebuah drama dengan kelompok yang tadi sudah kita pilih dan mempraktekannya ke depan minggu depan. Sekian, selamat siang adik-adik semua. Shalom.